dimuliakan oleh Allah. Ada seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah. Namanya sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Sahabat Sufyan bin Abdullah dari daerah As-Saqafi. Namanya pribadinya Sufyan, nama ayahnya Abdullah, nama daerah asalnya As-Saqafi. As-Saqafi menghadap kepada Rasulullah. Apa keperluannya menghadap kepada Rasulullah? Sahabat Sufyan keperluannya mohon satu fatwa dan tidak akan minta fatwa kepada lainnya, kan hanya minta fatwa satu fatwa. Satu fatwa itu yang mencakup satu untuk dasar hidup, supaya hidup ini ada dasarnya, biar tidak tenggelam hidupnya. Di dalam kesia-siaan. Nomor 2, untuk pedoman hidup, agar hidup ini mempunyai pedoman yang kuat. Tanpa pedoman, hidup akan terombang-ambing kemana arahnya. 3, untuk jangkar hidup. Hidup perlu ada jangkarnya. Karena hidup tanpa jangkar akan terombang-ambing oleh gelombang situasi. Situasi gembira ikut gembira, situasi susah ikut susah.
dan lain-lainnya. Empat, satu fatwa itu untuk arahan hidup, kiblat hidup, tujuan hidup, ke arah mana hidup kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai orang hidup tidak tahu tujuan hidup. Dan untuk pelita hidup, cahaya hidup, agar hidup kita ini dunia dan akhirat kegelapan, gelap gelita, gelap di dunia lebih gelap di akhirat. Dan terakhir untuk nilai hidup. Hidup tanpa nilai hidup adalah hidup fata morgana. Adanya hidup sama dengan tiadanya. Hidup kesia-siaan, hidup fata morgana. Itulah yang diminta oleh sahabat Sofyan bin Abdullah. Ya Rasulullah, saya mohon fatwa, satu fatwa saja. Mohon fatwa segenggam biji untuk kebahagiaan hidup di dunia dan sampai di akhirat. Apa jawab Rasulullah? Satu saja. Tidak banyak-banyak fatwa. Kul amantu billah sumastaqim. Kul amantu billah sumastaqim. Artinya ucapkanlah dengan lisan, dengan hati, dengan akal, dengan pikiran, dengan pembuktian. Tidak cukup mengucapkan dengan lisan saja. Kul itu meliputi lisan, hati, hal, pikiran, pembuktian. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Bukan lisan saja yang berkata beriman kepada hati, beriman kepada pikiran, beriman kepada Allah. Rasa beriman kepada Allah. Hal, tingkah laku, pembuktian, fakta, semuanya beriman kepada Allah. Setelah itu fastaqim, maka istiqomahlah, lestarilah, dawamlah
imannya lestari, akal pikirannya lestari, semuanya lestari kepada iman kepada Allah. Bukan pagi bunyi iman kepada Allah, tengah hari berubah kafir. Pagi berkata syukur kepada Allah, baru mengucap sudah menjadi kufur akan nikmat-nikmat Allah. Bukan itu yang dimaksud fastaqim, istiqomah. Lestari, lestarinya semuanya itu, lestarinya iman lahir dan batin, zahir dan batin. Dan itulah sebabnya dalam lambang Tarekat Siddiqiyah saya masukkan satu ayat, saya ambilkan dari surat Jin ayat nomor 16. Wa allawistaqomu, jika kamu istiqomah, tetap tidak gundar-gandir, tidak terpengaruh oleh keadaan, tidak terpengaruh oleh apapun, tetap istiqomah. Wa allawistaqomu, jika kamu istiqomah, tetap baik pun keadaan sakit maupun keadaan sehat, tetap Allah berjanji. Janji Allah tidak akan meleset. La asqainahum ma'an ghadaqo. La asqainahum ma'an ghadaqo. Ini janji Allah. La asqainahum ma'an ghadaqo. Pasti aku beri minuman mereka, minuman ma'an ghadaqo, air yang segar. Air apa itu? Yang dijanjikan oleh Allah bukan air zahir, tapi air maknawi, air hidup yang menghidupkan, air suci yang mensucikan, air yang segar menyegarkan. Namanya ada 10 macam air ma'an ghadaqo dalam Al-Quran. Air yang barokah, memberikan barokah dunia dan akhirat. Tetapi kalau tidak istiqomah, tidak akan saya beri ma'an ghadaqo. Itu perlu saya ambilkan dari surat Jin ayat 16, saya masukkan di dalam lambang Tarekat Siddiqiyah. Baca sendiri. Wa allawistaqomu alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Walaupun bertahun-tahun dalam Tarekat Siddiqiyah, tapi kalau tidak lestari sampai akhir, muspro. Jadi lestari sampai akhir. Lestari dalam tarekat
istaqamu alat thoriqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Jauh-jauh saya masuk ke dalam Lambang. Sudah berapa tahun? Karena saya khawatir gondar-gandir dalam torekot. Tambah lama torekot, perjalanan torekot, perjalanan manusia, perjalanan organisasi, tambah banyak yang diketahui, tambah banyak pengalaman yang dialami. Orang musafir ke jauh perjalanan pasti banyak mengalami macam-macam. Mengetahui jalan yang lurus, mengetahui jalan yang bengkok, mengetahui jalan yang menanjak, ada jalan yang menurun, ada jalan yang membelok-belok. Karena setan mengintip terus. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang mengandung giri unak, ada pemandangan yang menyenangkan, ada pemandangan yang menyedihkan, dan ada lubang-lubang, dan ada jurang-jurang. Semuanya itu banyak diketahui bagi orang atau organisasi yang semakin lama perjalanan, semakin banyak pengalaman. Ada yang memuji, ada yang mencela, dan sebagainya. Jangankan kita, Rasulullah sendiri sampai sekarang ini masih banyak yang memusuhi. Banyak negara. Dan sekarang ini Islam semarak, Islam bangkit. Ini kebangkitan Islam, kebangkitan tasawuf. Oleh sebab itu, jangan sampai di perjalanan warga Thariqat Siddiqiyah dalam menjalani Thariqat yang sudah lama ini terpengaruh, terperosok, tergiur oleh omongan-omongan munafik, oleh macam-macam celaan. Maka saya pasang wa alla wistaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Dasar lambang adalah kuning. Jadi saya buat lambang itu bukan bulanan, tahunan. Istikharahnya saja lebih dari 40 kali istikharah. Dari mana sumber warna kuning? Dari Al-Quran. Sebelum saya buat lambang itu, pertama saya melihat dalil-dalil warna yang ada dalam Al-Quran. Warna hitam, warna merah, warna putih, warna kuning, warna hijau, warna biru tua, warna biru muda. Semuanya itu ada dalilnya, ada sumber dari Al-Quran, bukan dari pikiran. Begitu sulitnya buat lambang saja, begitu sulit. Akhirnya saya putuskan dari istikharah, dasarnya kuning, diambilkan dari ayat Al-Quran, sofra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhir. Sofra'u kuning cemerlang,
faqiul launuha cemerlang warnanya, sofro itu kuning, faqiun cemerlang, tasurrun nadi menggembirakan bagi orang yang melihatnya warna kuning yang cemerlang. Kenyataan warna kuning itu dicampur dengan warna apa saja, tasurrun nadi menggembirakan. Warna kuning campur putih, tasurrun nadirin, menggembirakan bagi orang yang baik. Warna kuning campur hijau, tasurrun nadirin. Warna kuning campur merah, tasurrun nadirin. Warna kuning campur wungu, tasurrun nadirin. Semua menggerakkan. Maksud saja supaya orang warga Sidikiyah jangan sampai menyedihkan orang lain, menggembirakan dengan arti gembira yang positif. Di mana saja, kapan saja, itu maksud saya. Baru warnanya saja sudah begitu sulit, harus melalui ayat Al-Quran. Begitu pula ada warna biru, ada warna biru muda. Itu Majma' al-Bahrain. Bertemunya dua lautan. Bukan lautan zahir, tapi lautan maknawi. Lautan ilmu, ilmu syariat, ilmu hakikat. Lautan jasmani dan lautan ruhani. Ada lautan syukur, ada lautan nikmat, ada lagi itu lautan alam zahir, alam batin. Jadi semuanya itu meliputi di lambang itu. Begitu pula pohon. Pohon itu dahulu dinamakan pohon gung susue angin. Ya, masalah pohon itu pernah mursyid tarekat Sidikiyah yang terbesar namanya Syekh Taifur bin Isa Abi Yazid Al-Bustami, negara Bustam, itu mursyid tarekat yang terbesar. Tidak sampai 1 jam, hanya menitan, mengislamkan orang Kristen ribuan karena masalah pohon. Nah, oleh sebab itu di abad ini, abad kebangkitan Islam, abad kebangkitan tasawuf, maka bangkitlah tarekat Sidikiyah. Alhamdulillah, tarekat Sidikiyah ini bangkit. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi perkembangan tarekat Sidikiyah karena dapat ridho Allah. Macam-macam cara akan ngeremuk, menenggelamkan tarekat Sidikiyah, tapi kenyataannya gagal total. Dunia ini dilumpuhkan, lumpuhnya oleh virus. Padahal virusnya sendiri itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Tidak bisa dilihat. Tapi mengapa ditakuti dunia sampai lumpuh? Jadi takut kepada yang gaib. Ini ada isyarat apa? Wallahu a'lam. Masalah yang besar.
Dan tadinya Islam yang ditakuti, ada yang kata Islam agama yang becek. Sekarang di Eropa semua Islam di Eropa semua bersamaan kebangkitan tasawuf. Jadi kalau takut lumpuh kena hal yang gaib, itu terang kebangkitan tasawuf. Program-program pemerintah pun jangan sampai perorangan, pemerintah pun mandek. Tapi alhamdulillah program Sidikiyah tidak pernah mandek, walaupun ada corona. Tidak pernah. Dan terus bergerak, terus bangun. Di waktu Sidikiyah kena angin penyakit, sodako tambah semarak. Bangun rumah layak huni tambah, dan sebagainya. Ya tidak perlu saya sampaikan satu persatu. Kalau ingin pembuktian, baca sendiri di jendela Sidikiyah, ensiklopedi Sidikiyah sudah dimuat. Jadi kembali kepada fatwa saya. Kalau kita pegang saja wa alawistaqom la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan kul amantu billah sumastaqim. Sudah cukup fatwa yang cukup meliputi. Semoga semangat tertibnya, lestarinya warga Thariqah Sidikiyah terhadap Thariqah Sidikiyah mendapat keridhaan Allah yang sebesar-besarnya. Fauzan azimah. Wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Keridaan dari Allah itu akbar, lebih besar dari surga, dan keberuntungan yang besar. Kalau dapat keridhaan Allah, siapa yang bisa menghalang-halangi? Kalau Allah sudah meridhoi. Tapi kalau tidak dapat keridhaan Allah, siapa yang dapat membuka kemajuan? Tidak bisa. Dan alhamdulillah tanda-tanda keridhaan Allah kepada perkembangan Sidikiyah sudah tampak jelas. Demikianlah, semoga tetap semangat melestarikan istiqomah mendawamkan Thariqah Sidikiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.